Hai pendengar podcast Kata Revi, terima kasih karena sekarang kamu sudah menemani saya hingga hari ke-10 buat tantangan 30 hari podcast selama bulan Ramadan. Kalau misalnya di minggu pertama hingga menjelang pertengahan ini saya berbicara banyak hal tentang dunia freelance writing dan juga beberapa hambatan yang terkait dengan dunia tersebut. Karena saya juga nulis novel, bahkan dari 27 karya solo saya, sebagian besar adalah novel, novelette, cerpen, dan lain-lain, pokoknya fiksi ya. Saya tertarik untuk membicarakan hambatan yang dihadapi seorang penulis fiksi. For your information, saya juga baru saja membulatkan tekad untuk mengikutkan naskah saya novel teen lead untuk ikut kompetisinya GWP. Ya nggak masalah sih soal menang kalah, yang penting akhirnya naskah ini yang dulunya sempat diunggah di Storyal dan akhirnya Storyalnya menghilang, saya akhirnya merombak sedikit naskah yang berjudul Right Angle Love di GWP. Oke, sekarang apa sih yang akan saya bahas dan akan saya singgung sedikit untuk podcast kita hari ini. Jadi sebagai seorang penulis yang nggak cuma nulis artikel dan copywriting, sebagai penulis fiksi saya tahu banyak sekali hambatan yang kita hadapi, terutama kalau kamu masih baru terjun di dunia kepenulisan fiksi. Beberapa hambatan tersebut, yang pertama, kamu tidak bisa memisahkan antara moral value-mu sebagai penulis dan juga dengan karaktermu. Jadi hari ini saya mengisi sebuah presentasi singkat di grupnya Inscript Kreatif karena saya juga didapuk untuk mengisi kelas menulis novel. Akhirnya saya tadi dapat pertanyaan gitu ya. Salah satu pertanyaannya, gimana kalau misalnya kita menulis karakter tapi diri kita terlalu masuk ke dalam karakter tersebut gitu. Sebenarnya kalau kamu masih penulis pemula nggak masalah sih. Misalnya kalau kamu membuat sebuah karakter fiksi yang sebagian besar ngambil dari watak atau kebiasaanmu sendiri. Akan tetapi, jangan diteruskan kalau kamu memang ingin membuat karya-karya berikutnya. Karena pada dasarnya ketika kamu membuat karakter fiksi, ya sebenarnya kamu membuat seseorang yang berbeda. Kecuali memang kamu ingin pure menceritakan seluruh kisah hidupmu dalam novel tersebut. Tapi saya yakin pasti ada sisi-sisi yang tidak ingin kamu ceritakan sepenuhnya. Karena kan kamu nulis novel kan, kamu pasti ingin orang lain gak terlalu tahu kalau itu sebenarnya adalah ceritamu sendiri atau mungkin pengalamanmu sendiri. Kalau memang kamu pengen curhat dengan jujur, pasti kamu gak bikin novel. Pasti kamu membuat curhatan di blog atau cerita-cerita lainnya tanpa harus membuat nama samaran misalnya. Jadi kalau kamu menjadi seorang penulis novel, hambatannya biasanya adalah terlalu memasukkan dirimu ke dalam karakter fiksimu. Itu nggak masalah, karena saya di awal memang seperti itu. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, saya nggak mau dong karya saya begitu-begitu aja. Karena kalau misalnya di novel pertama, novel kedua, novel ketiga, saya terus memasukkan diri ke dalam tokoh-tokoh fiksi saya, otomatis semuanya akan monoton. Tidak akan ada perbedaannya. Kalau misalnya kamu punya ide untuk memecah beberapa karaktermu di dalam tokoh-tokoh yang berbeda, lalu ada jahitan atau campuran karakter lain sehingga karakter fiksimu menjadi sesuatu yang unik, itu nggak masalah. Itu baru yang benar. Karena kalau kamu terlalu memasukkan prinsip moralmu ke dalam karakter tersebut, akhirnya akan terjadi dualisme. Misalnya, kamu adalah orang yang gak suka merokok, tapi dalam cerita tersebut, karakternya adalah anak berandalan yang juga suka ngerokok, suka berantem gitu ya. Kalau misalnya ada sifat-sifat karakter yang dari dirimu yang pada dasarnya gak suka, terus kamu ingin melanjutkan tulisan tersebut, ya akhirnya kamu membenci karakter fiksimu sendiri. Kamu sulit untuk melanjutkan. Karena kamu memaksakan prinsip-prinsip moralmu pada karakter fiksi tersebut. Padahal ketika kita menciptakan karakter fiksi yang berbeda dengan diri kita, otomatis prinsip atau moral value kita tidak berlaku untuk tokoh tersebut. Kecuali di dalam perjalanannya ada transformasi
Nah, disinilah baru bisa si karakter yang awalnya tadi berandalan menjadi orang yang alim misalnya, karena ada kejadian-kejadian yang membentuk menjadi sebuah rangkaian cerita. Jadi hambatan ini paling sering membuat seorang penulis fiksi itu jadi terhambat untuk mengembangkan karakternya, atau malah akhirnya si karakter tersebut monoton karena ada 3 karakter di dalam novel tapi semuanya kesannya pembicaraannya sama, gaya bicaranya dan pola pikirnya juga sama. Ini berarti kamu terlalu memasukkan dirimu sendiri sehingga tidak ada pembeda dengan karakter fiksimu. Yang kedua, hambatan apa sih yang sering ditemui penulis fiksi hingga susah untuk mengembangkan cerita? Bagi saya adalah bukan kurangnya riset, tapi kebanyakan riset. Kalau kurang riset, kita bisa menambahkan gitu ya, sesuatu yang kurang. Misalnya, mungkin settingnya diperdalam, atau karakternya perlu lebih dielaborasikan lagi. Apakah mungkin goalsnya kurang kuat, atau konfliknya kurang berat, sehingga ceritanya monoton, kita bisa tambahkan. Tapi, kalau misalnya kita terlalu banyak riset, karena kita pengen nih settingnya lebih bagus, lebih detail gitu ya, kita menghabiskan banyak waktu untuk mencari tahu hal-hal yang bisa kita masukkan ke dalam novel. Ini juga akan menjadi penghambat yang lebih besar daripada kekurangan data. Kurang data kita bisa tambahkan ketika kita nulis novel. Ini menurut saya ya. Jadi kalau misalnya kamu berbeda pendapat, it's okay. Ketika saya merasa kurang riset, saya bisa membaca ulang dan menulis atau menambahkan data atau pendalaman cerita ketika saya membaca kembali dan mereview kembali. Tapi kalau kebanyakan riset, itu jadinya kadang malah tidak nulis-nulis. Karena asyik membaca setting, kemudian asyik untuk mendalami karakter, membaca tentang perwatakan, psikologi manusia, dan lain-lain. Akhirnya malah waktu menulisnya terlalu sedikit karena kebanyakan riset dan mengumpulkan data. Ketika data terkumpul malah bingung mana yang mau dimasukkan. Nah, ini yang juga menjadi penghambat penulis fiksi. Dan yang terakhir, hambatan yang menurut saya cukup krusial sih. Sebenarnya ini juga bisa kita rasakan sebagai penulis genre lain, gak cuma penulis fiksi. Yaitu ekspektasi sekaligus juga sepaket dengan ambisi. Misalnya kamu adalah orang yang sangat pengen membuat novel sebagus mungkin. Itu adalah hal yang bagus. Dan targetmu itu ingin menyamai penulis favoritmu yang sudah bestseller belasan tahun. Contohnya mungkin Andrea Hirata atau Di Lestari. Sementara kamu posisinya masih pemula. Ketika buku pertamamu gak sukses, lalu kamu stop menulis. Saya pengen ngasih tahu kamu ya. Jadi selama saya nulis 27 judul buku itu, tidak semuanya bestseller. Tetapi saya tetap menulis karena ini bagus untuk branding saya. Kebanyakan royalti yang saya terima dari menulis buku, ya secukupnya aja sih. Belum sampai yang bisa bikin saya punya passive income yang banyak gitu. Enggak, tapi bagi saya ini bagus untuk branding dan juga bagus untuk memiliki tabungan naskah. Karena punya buku, terutama kalau udah terbit di penerbit mayor, pasti ini menjadi sebuah nilai branding yang prestisius. Kalau misalnya terbit di penerbit indie yang juga berkualitas dan jalurnya seleksi, ini juga meningkatkan prestis karena kalau lewat jalur seleksi berarti kita memiliki nilai yang oke dibandingkan peserta-peserta yang lain. Nah, makanya kalau misalnya ekspektasimu itu terlalu tinggi, bermimpi tinggi itu nggak masalah. Tapi kalau kamu masih stepnya memang masih awal dan karir menulismu belum selama idola-idolamu, ya jangan berekspektasi terlalu tinggi gitu. Tetaplah untuk memiliki kelegaan atau perasaan yang rela dengan hasil apapun yang akan kamu terima. Toh tetap ada pembaca, itu yang paling penting. Dan juga buanglah sedikit sisi perfeksionisme. Kalau misalnya kamu perfeksionis sebelum menerbitkan, ya efeknya kamu nggak menyelesaikan naskahmu.
dan juga kamu nggak berani untuk ikut lomba atau mengirimkan ke penerbit. Selebihnya, kalau kamu sudah menerbitkan buku dan kamu punya sisi perfeksionis, ada ego di situ, ada ekspektasi yang sangat berlebihan, akhirnya ketika penjualannya nggak sesuai harapan, kamu juga sedih. Jangan seperti itu. Karena menjadi seorang penulis yang bisa dapat cuan itu nggak cuma dari nulis buku. Nulis buku itu adalah salah satu jalur. Tapi saya sarankan kamu tetap berusaha untuk punya buku solo karena ini punya prestis yang bagus untuk menunjang performamu di bidang yang lain. Entah ghostwriting, content writing, copywriting, dan lain-lain. Nah, sekarang setelah mendengarkan beberapa hambatan sebagai seorang penulis fiksi, mana yang pernah kamu rasakan atau mungkin sekarang sedang kamu rasakan? Semoga podcast hari ini bisa memberikan sedikit petunjuk supaya kamu bisa renung dan bisa mengurangi hal-hal negatif yang mungkin terjadi dan menghambat prosesmu sebagai seorang penulis fiksi. Semoga kamu tetap betah buat dengerin hingga selesai. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang belibet, karena seperti biasa, podcast ini selalu direkam dengan spontan. Ketika saya ada ide, akan saya rekam dengan ponsel saya. Sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.